Dan nanti kalau Bapak Ibu misalnya ada yang membawa air dari rumah, kalau ingin tahu pH-nya air tersebut berapa, nih kami ada alat tes air namanya pH tester. Di mana pH tester ini apabila kita teteskan ke air akan muncul warna seperti ini hasilnya. Setiap warna itu ada angka dan setiap angka itu ada warna. Kalau tadi air tersebut menunjukkan pH 8+, pH 8 di sini adalah warna biru. Bapak Ibu tahu nggak air Kalimantan pH-nya berapa? Ada yang tahu Mas? Ada yang tahu Bu pH air Kalimantan berapa biasanya? Ya asam sudah pasti Mas. Tapi di sini menunjukkan angka berapa kan gitu kan? Ya PDAM di Kalimantan Mas 6 ini sudah paling bagus. Jadi kalau nggak punya asam urat Mas, kayaknya bukan orang Kalimantan deh. Baru datang maka Kalimantan ini. Kenapa? Dari ujung ke ujung kita periksa airnya ternyata asam semua. Ini fakta ya. Nah baik, kalau nanti Bapak Ibu mungkin ada yang membawa air di rumah, boleh kita buktikan berapa pH tersebut, ya. Dan ini akan kami demokan seperti apa sih reaksi air di tubuh kita atau kronologinya. Ini kita lihat bareng. Bapak Ibu ilustrasikan gelas di tangan saya ini, anggap ajalah ini tubuh kita, ya. Yang setiap hari kita minum air. Nah ini kita lihat ya. Dan yang masuk ke tubuh kita bukan hanya air. Ternyata setiap hari kita makan. Pagi-pagi semua orang bingung cari sarapan. Siang makan lagi, malam makan lagi, ya. Tapi yang kita makan setiap hari tidak alami lagi dan tidak murni organik lagi. Kenapa? Semuanya sudah terkontaminasi yang namanya pengawet. Kalau Bapak Ibu beli makanan, snack-snack misalnya, ada tanda expirednya nggak? Rata-rata yang ada tanda expired sudah pasti ada pengawetnya. Pernah beli nasi kuning pagi-pagi? Ada tanda expirednya? Nggak ada, karena nggak sampai 24 jam udah basi Bu ya. Nah seperti ini. Ternyata semua itu ada di sini. Bapak Ibu pasti kenal ini deh. Betadinnya tahu ya? Ya nggak perlu minum ini Bapak Ibu. Karena walaupun Bapak Ibu nggak minum betadin, wakilnya sudah banyak. Ada pengawet, ada pewarna, ada pestisida, ada formalin. Itu sudah wakilnya betadin ini Pak. Ini kita lihat ya. Ini air bersih, air sehat. Tapi begitu masuk pengawet dan pewarna, apa yang terjadi dengan air ini? Air ini airnya tercemari. Yang tadi bening jadi keruh, yang tadi sehat jadi sakit. Ya, kalau Bapak Ibu udah mengalami seperti ini, apa yang akan kita alami? Nanti kalau kita udah tercemari seperti ini tubuh kita, apa yang kita alami? Penghambatan, penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah kita. Semakin tua siapapun bukan tambah kuat, bukan tambah bertenaga. Ya kalau masih umur 35 macam semangat, satu sak semen bisa diangkat Pak. Begitu 50 tahun ke atas, setengah karungnya aja Mas, tidak kuat sudah. Kenapa? Semakin sempit pembuluh darah kita, semakin kurang akan tenaga kita ya. Nah, ini saya ambil air yang pH 8 karena di antara penumpang tidak ada yang membawa air di rumah. Nih saya ambil air pH 8. pH 8 warnanya adalah biru. Ayo kita paskan. Nih biru ya, seperti ini. Karena di antara penumpang tidak ada yang membawa air di rumah, maka saat ini saya bawa jeruk nipis. Bapak Ibu tahu ya jeruk nipis rasanya apa ya? Iya, kalau ngomong manis pasti bohong itu. Nah, ini kita lihat. Ini akan saya teteskan ke air yang pH 8 ya. Nih minimal 3 tetes. Maaf yang tidak melihat nanti akan kehilangan sesuatu. Yang tidak lihat aja Mas. Tapi ngintip masih aman ya. Yang nggak lihat dulu Bu ya. Nih kita lihat. 3 tetesnya boleh hitung. 1, 2, 3. 3 tetes Bu ya. Bah! Inilah hasilnya air Kalimantan kalau mau tahu. Berapa pH-nya? Nih 5. Warna kuning ya. Ya. Ini kalau dikonsumsi jangka panjang, maka imunitas kita lemah dan mudah gampang sakit. Kalau Bapak nggak percaya keasaman tubuh itu berisiko, nanti mau tidur malam minumlah yang asam-asam atau yang kecut-kecut. Rasakan bangun pagi nanti. Tapi nggak boleh cerita. Kalau cerita nggak jadi minum. Ya. Baik, saat ini yang akan saya perkenalkan nanti adalah Sensagol, di mana Sensagol ini penetral racun. Baru bagi brosur. Baru bagi brosur. Nah, ini nanti kami akan bagi brosur ya, nanti bisa Bapak bisa lihat. Ini adalah Sensagol Mas ya, penetral racun tercepat dibandingkan dengan air kelapa. Ya, boleh kita lihat ya. Ini akan saya teteskan ke air yang pH 8 dan ini yang juga yang banyak racunnya ya. Ini akan saya teteskan minimal nanti ini akan ada perubahan ya. Seperti ini. Bah. Iya ya. Kalau kita lihat kayak mirip main sulap Pak ya.
Tapi main sulap banyak tipu dayanya mas, banyak bohong. Kalau ini asal fakta, ya seperti itu. Berapa warna ungu pH-nya? Kita lihat adalah 9 plus atau 10. Ini sudah menjadi air alkali dan otomatis jadi air antioksidan. Apa antioksidan? Anti racun. Apabila tubuh kita keracunan seperti ini, akan dibersihkan seperti ini. Bersih gak Bu? Iya, seperti itu. Dan apabila Bapak Ibu satu kali dalam 24 jam minum air seperti ini, tubuh kita ini aman dari ancaman racun Bapak Ibu. Ya contoh, besok pagi sarapan lagi nggak? Ya sarapan. Sarapannya lalapan Pak. Ternyata sari laut. Begitu sari laut ada ikan di situ Pak ya? Ikan nelayan nitip formalin. Begitu ketemu satu meja, apa yang ketemu ikan? Ada lalapan, ada kol, ada timun, ada terong, ada kemangi, ada kacang panjang Bu ya. Di situ ada pestisida Bu. Masuklah yang namanya pestisida dan formalin. Masuk racunnya lagi ya, bersihkan. Apapun racun yang masuk pasti akan dihindarkan, ya. Sore besok makan lagi ya? Makan. Nih ada pengawet dan ada pewarna misalnya. Selalu dibersihkan, ya, selalu dihindarkan. Itu kalau minum sekali dalam 24 jam. Bagaimana yang minum berkali-kali? Lihat nanti, yang muka penuh jerawat itu nanti akan hilang atau bersih tanpa ada perawatan. Itu sangat luar biasa. Nanti kita buktikan ya demo berikutnya. Dan berikut lagi, kira-kira di antara penumpang ada nggak yang nggak suka makan mie? Boleh angkat tangan yang nggak suka. Ternyata diam-diam suka semua ya Bu ya. Bapak Ibu kalau bisa dianjurkan makan mie satu hari Mas ya. Kalau bisa dianjurkan Bu 2 sampai 5 kali Bu. Itu sangat dianjurkan oleh pabriknya. Ya, pabriknya sangat menganjurkan. Kalau bisa jangan makan nasi kita, makan mie semua. Apa keuntungan makan mie? Jangan salah. Super hemat dan super irit. Itu keuntungannya. Ya, nih kita lihat ya, ada apa pada mie? Ayo kita demokan. Apa yang saya demokan Ibu, boleh Bapak Ibu lakukan. Dan boleh Bapak Ibu tiru. Minimal pakai betadine 5 tetes atau 6. Dan nanti aduk dulu, ratakan. Dan nanti yang mau di tes atau mau dicek, terserah makan apa saja. Mau seneng-seneng, mau ciki-ciki, terserah. Mau kerupuk, mau biskuit, termasuk nasi ya. Yang hari-hari kita makan, ambil 1 sendok nanti. Kalau diaduk nanti tidak berubah warna, berarti berasnya organik dan alami. Nih kita coba mie. Perhatikan baik-baik. Minimal 1 sendok. Bapak Ibu pernah masak mie semua? Ketika Bapak Ibu masak mie, begitu airnya mendidih, apa yang muncul di saat mendidih? Berbuih atau berbusa. Pernah lihat orang keracunan Bu? Keluar apa dari mulutnya? Kok sama sih jawabannya? Kok sama-sama berbusa berbuih? Orang masak mie berbusa berbuih. Kenapa? Di situ sudah ada nyata ada racun. Tapi sekarang ibu-ibu udah pintar kok. Rebusan air pertama dibuang. Pernah dengar Bu? Ini kita lihat. Ya, tadi ini gelas ini juga bening, bersih. Sekarang perhatikan baik-baik. Ya, seperti ini. Bu, tadi kan udah makan tadi Bu. Ya, nggak jadi batal gitu loh. Ya, sekarang Bapak bisa lihat, kalau di saat mendidih yang keluar adalah busa, tapi sekarang ini enggak. Tapi lihat, tadi gelas ini kan bersih Bu ya. Sekarang lihat ada bintik-bintik putih kayak embun. Kelihatan? Inilah yang akan mempertebal usus atau lambung kita tanpa kita sadari. Nih, kalau digosok akan lepas. Ya, ya. Jadi kalau kita punya teman perutnya buncit, bukan berarti cacingan Mas. Ya, ini salah satunya Bu, pemicu. Dan tadi saya mengatakan, siapapun yang minum air ini lebih dari 1 kali atau berkali-kali atau sering, muka yang banyak jerawat akan hilang sendiri jerawatnya tanpa ada perawatan. Ini kita lihat. Ini akan saya tetesin dan kurang lebih waktu 3 menit ini nanti kembali bening lagi. Bisa kita lihat ya. Dan berikut lagi, ini makanan yang paling sering kita makan. Apa? Gorengan atau makan yang berminyak. Suka gorengan Bu? Iya. Berlemak? Suka juga ya. Nih kami membawa minyak bekas yang ada kandungan lemak juga karena bekas goreng daging ya. Seperti apa sih kronologinya minyak di tubuh kita? Ayo kita lihat bareng. Seperti ini. Dan menurut Bapak Ibu minyak dengan air bisa nyatu nggak? Bisa nyatu nggak? Iya. Sudah jelas kayak kompakan semua. Padahal nggak janjian tadi ketemu di sini. Ya.
Jawabannya sama Bu ya. Ini kita lihat. Minyak dengan air seperti ini. Di mana Bu posisi minyak? Seperti ini pula di tubuh kita. Jadi Bapak Ibu nggak mungkin punya asam urat di kepala, kolesterol di kaki, jurawan diabetes. Ada memang kira-kira. Nggak bakal ada karena penyebabnya ada di atas. Nih akan saya aduk. Saya ngaduk tujuannya apa? Supaya bercampur jadi satu. Tapi apa hasilnya? Tetap aja dan kembali lagi. Kenapa nggak bisa menyatu? Tahu nggak alasan Bapak Ibu? Kalau mau tahu yang pasti, air mineral yang kita minum setiap hari, tahu nggak Bapak Ibu ukurannya? 10 sampai 25 mikron. Jadi besar. Semakin asam, semakin berat ginjal kita untuk menyerapnya. Karena ukuran air semakin besar Bu. Ya, jadi ini diperkecil air ini. Namanya air mikrocluster. Lebih halus, lebih lembut daripada infus. Bapak Ibu tahu infus? Ini lebih halus lagi. Jadi kalau, nih maaf, kalau ada orang badannya kurus, makannya banyak, gak gemuk-gemuk, masalahnya di sini Mas, bukan kurang makan. Yang gemuk pingin kurus, ada yang sampai diet, nggak makan, ngurangi makan, itu keliru. Jadi kalau mau diet, bukan ngurangi makan, yang dikurangi apa? Lemak, minyak yang ada di tubuh kita. Ini yang harus dikurangi. Nih caranya seperti ini. Kita lihat Bu ya. Saya aduk. Tetap aja ya. Maka ukuran air ini diperkecil Bu. Namanya air mikrocluster yang lebih halus, lebih lembut daripada input. Ya kita tetesin. Tadi saya ngaduk-ngaduk udah nggak pernah berhasil Bu ya. Nih kita aduk. Hancur akan jadi susu. Jadi nggak ada atas bawah, sekarang sudah jadi satu. Ya. Jadi yang tadi bilang minyak dengan air tidak bisa menyatu, sekarang sudah ada jawaban yang benar Mas. Seperti itu ya. Maka kita ini lebih halus Pak. Mungkin Bapak Ibu semakin asam semakin berat karena ukuran air semakin besar, ginjal kita semakin berat. Ini kami punya teman di Surabaya, supir ekspedisi 3 tahun Pak, Jakarta Surabaya 3 tahun. Tapi dalam perjalanan apa yang sering dialami? Sering kadang-kadang lengah sedikit, ngantuk ya. Begitu ngantuk apa yang dilakukan? Belilah minum botol kaca kecil. Ya, diminum. Enggak lama 5 menit kinclong lagi matanya ini. Tapi apa yang terjadi? Selama 3 tahun beliau ini berhasil menggagalkan satu ginjalnya Bu. Ya, bukan kencing batu, tapi terjadi pengkristalan total di ginjal ini. Ginjal ini persis kayak batu Pak. Kalau batu ginjal masih bisa dioperasi. Maka ingat, minuman keasaman tinggi itu berisiko. Ternyata bukan banyak vitamin C-nya tuh. 95% itu vitamin Pak, bukan vitamin C Bu, tapi zat asam. Ya. Nah ini untuk perokok. Ada perokok nggak di antara Bapak Ibu? Kalau ada perokok, ada yang bawa rokok Mas? Boleh minta 1 batang. Boleh minta Mas. Ya. Kita lihat ya nanti bagaimana reaksinya nikotin di tubuh kita atau di paru-paru kita. Boleh kita lihat. Mas boleh minta rokoknya? Ada korenya Mas? Sekalian Mas, biar gak tanggung saya minta gitu ya. Boleh nyalain Mas? Boleh nyalain. Ya, biar saya yang lanjutin Mas. Ya, gak apa-apa. Ya, ini seperti ini. Maaf saya bukan perokok Mas ya. Jadi ekspresinya nggak dapat. Ya. Ini nikotin Pak. Nikotin ini kalau ngumpul di paru-paru kita namanya candu. Ini kita lihat ya. Ini adalah nikotin yang di saluran pernapasan kita. Anggap seperti itu. Ini air yang kita minum setiap hari Mas. Ibarat kita ngelewatin ya. Dan kita bersihkan ya. Bagaimana cara bersihkan? Termasuk yang tidurnya ngorok. Ada orang tidur ngorok? Bukan karena terlalap tidur, bukan karena nyenyak, bukan karena tengkurap, bukan karena mendengkur, tapi saluran pernapasan paru-paru kita kotor. Itu perlu dibersihkan ya. Seperti ini caranya.
Hitung, kita goncang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat asapnya. Masih ada nggak, Mas? Utuh. Apa artinya kalau utuh? Perokok walaupun minum bergentong-gentong masih setiap hari atau banyak, maaf, sedikit pun tidak akan pernah bisa mengurangi nikotin yang sudah melekat di paru-parunya. Ayo kita jadikan air antioksidan. Ini saya tetesin dulu ya. 1 tetes saja, Mas. Ya. Tadi saya goncang berapa kali? 10. 1, 2, 3. Anggap aja udah loyo, Mas. Lihat airnya agak kuning nggak? Ya, ini ibarat minum langsung duduk, Mas. Belum lari-lari, belum olahraga. Bagaimana yang ahli olahraga? Lari. Yang tadi larinya 1 kilo udah ngos-ngosan, udah menggap-menggap pernapasannya. Setelah minum air ini bisa dipastikan larinya lebih jauh, lebih kencang, pernapasan aman. Kadang-kadang saya sering ngintip penumpang pas lagi naik di kapal ini, Bu. Sampai dari bawah pegang kanan kiri tangga. Sampai di atas kayak ada yang ngejar, Bu, dari belakangnya. Padahal nggak ada, kenapa? Saluran pernapasan terlalu kotor, Mas. Ya, nih kita bersihkan ya. Seperti ini. Ini contoh sederhana aja. Ya. Dan berikut lagi, apapun air yang ditetesin oleh Sensaboni akan menjadi air alkali ya. Air alkali atau air antioksidan. Seperti apa sih air alkali? Ayo kita buktikan nih ke listrik. Bawa air putih, Bu. Boleh minta airnya? Boleh minta airnya, Mas? Ya. Kristal ini air bagus, Bu. Ya. Ya. Ya, dah. Air kristalin, boleh kita lihat ya. Dan yang sebelah sini, Mas, akan saya kasih ini air murni Kalimantan. Air murni Kalimantan, yang ini pH-nya 3. Kalau kristalin itu pH-nya 8+. Ada tanda di situ tapi kecil. Ada bentuk air begini. Ya. Ini kita lihat tadi, Mas ya, ini hitam, Mas ya. Sekarang bening nggak? Ya. Bening ya. Nah, sekarang ini listrik saya cabut dulu sistemnya. Bu, nih saya sambung langsung ya. Nih nyala normal, tidak ada hambatan apapun, persis orang sehat, gak penyakitan ya. Nih air kristalin. Bapak Ibu lihat lampu ini, normal nggak nyalanya? Kalau Bapak Ibu lihat lampu nyala seperti ini, tanda-tanda mau apa, Bu? Mau mati. Tapi kalau menurut saya ini nggak mati, Bu, hidup tapi penyakitan. Ya. Ini saya pindahkan ke air Kalimantan ya, yang pH 3. Perhatikan Pak Ibu ya. Ini kita lihat. Lebih parah nggak? Lebih parah lagi. Ini ibaratkan orang di ruang ICU yang lagi koma, nggak ingat apa-apa, hanya tinggal nafas saja, Bu. Udah tangan nggak bergerak, mata udah pejam ya. Pernah lihat orang koma? Sudah tidak berdaya lagi. Ya, bisa-bisa hanya nunggu waktu ya. Ini saya kembalikan lagi ke air kristalin. Ini air dari Jawa, Mas. Ini ibaratkan komponen listrik atau jaringan listrik. Ada 5 rambut kabel yang tersambung hanya 1. Apa satu ini di air mineral tadi? Hanya mineral, Mas. 4-nya apa? Mau tahu? Magnesium, kalium, iodium, potasium. Inilah yang mampu memberantas penyakit di tubuh kita. Tapi nggak ada di air itu, Bu. Hanya mineral. Apa untungnya minum air mineral? Nih, ngilain haus, Mas, dan sekedar bertahan hidup. Ya, penyakit betah. Nah, ini ada lagi selain jaringan listrik, kita lihat jaringan sel tubuh kita. Kita punya pori-pori nggak? Satu lubang pori-pori ini, satu jaringan sel tubuh kita nyambung ke seluruh tubuh kita, nggak akan putus. Kalau putus, risikonya apa? Pori-pori ini buntu. Ketika buntu, ini jangan pernah luka sedikit, walaupun hanya cakar kucing, gigit tikus, nggak lama akan busuk hidup, Bu. Pernah lihat orang DM atau diabetes mellitus? Gula basah ya? Ya, itu kalau udah cuci darah, Bu, lihat betisnya atau kakinya, hitam gosong, Bu. Kenapa? Pori-pori ini nggak ada, Mas. Karena jaring sel putus ya. Nah, kita sambung, Mas ya. Kita lihat, Bu. Satu tetes saja, perhatikan. Nih kita lihat ya. Seperti ini. Pasti akan normal nanti. Inilah yang jarang terjadi di ahli pengobatan zaman sekarang.
Pengobatan zaman sekarang tidak salah. Kalaupun Bapak Ibu nanti cek apa kolesterol, dikasih obat kolesterol. Asam urat, dikasih obat asam urat. Kan salah Bu. Tapi satu penghambat penghalangnya. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Ternyata sejak kecil sampai kita sakit, racun di tubuh kita ini penghambat dan penghalang untuk memproses penyembuhan. Bukan obatnya jelek, enggak, bagus. Ya, bahkan kadang-kadang ada seseorang yang sakit udah lama di kursi roda bertahun-tahun, masa begitu dicek obatnya Pak, ratusan sampai jutaan Bu habisnya. Tapi kenapa tetap nongkrong di kursi roda bertahun-tahun? Ternyata penghalangnya, penghambatnya yaitu racun belum pernah di-cleansing, belum pernah dibersihkan. Kalau udah bersih Bapak Bu, jangankan obat yang mahal. Bapak Ibu dengar tetangga ngomong begini, coba rebusin daun ini, itu bisa sembuh Bu. Kenapa? Kembali ke zaman dulu, zaman herbal. Ini saya akan pindahkan ke air Kalimantan tadi yang lagi koma. Yang tadi koma tadi Pak sudah mulai gerak-gerak jarinya Mas, tapi masih belum terbuka matanya ya. Ini kita buka Mas, kita tetesin ya. Oke. Lebih naik lagi ya? Ini sudah melek matanya tapi belum nyambung tidak saraf otak Mas, sehingga belum ngomong. Kalau belum ngomong kayak gini mungkin. Ini sudah mulai ngomong tapi saraf otak belum nyambung. Jadi kalau yang suaminya yang koma, istrinya biasanya nggak diakui Bu. Siapa kamu? Saya di mana? Dia baru sadar kok. Ya. Ayo kita sambung saraf otaknya seperti ini. Ya. Nih Bu, tadi yang hitam ya. Ini kita lihat. Ada itu. Ya. Tapi kalau tadi Mas yang masih hitam itu pasti terhambat. Ya, jaringan tadi, ya. Baik, saya rasa Bapak Ibu udah melihat seperti apa sih reaksi air alkali itu. Dan nanti Bapak Ibu kami akan berbagi kepada seluruh penumpang.